Baik, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, salam kudus bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Saya sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu orang kudusnya Tuhan pada siang hari ini. Karena satu minggu kita tidak bertemu secara fisik, tapi dalam satu roh kita selalu ada setiap saat. Itu luar biasa, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, sudah kasih. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita saat ini masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saat ini kita juga boleh menyampaikan salam kudus untuk mengikuti dari saudara-saudara kami yang mengikuti dari Facebook atau live streaming. Semuanya kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan yang kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Oke, saya akan bacakan. Di sana ditulis atau tema dari Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Saya akan memberi tema pada saat ini, tetap setia kepada Kristus walaupun di tengah kesukaran. Tetap setia kepada Kristus walaupun di tengah kesukaran. Mungkin saat ini kita ada yang mengalami kesulitan. Apakah itu dalam hal keuangan? Apakah itu dalam hal piutang? Apakah itu
berupa bisnis atau katakan usaha yang tidak berkembang atau kurang baik dan lain sebagainya, dan juga mungkin juga atas keluarga yang kurang harmonis. Itu semua juga adalah suatu hal-hal kesukaran bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita merenungkan bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa kuat tetap setia kepada Kristus walaupun di dalam kesukaran atau penderitaan. Nah, ini yang kita renungkan pada siang hari ini, walaupun cara langsung tidak gampang kita boleh kuat dan tetap setia kepada Kristus walaupun kita ada masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya sangat percaya pada siang hari ini bahwa firman Tuhan akan memberikan jawaban petunjuk yang luar biasa kepada kita, orang kudusnya Tuhan, sehingga kita bisa tetap setia dan kuat di dalam Kristus. Nah, di ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita berpadanan dengan firman Kristus, supaya kita tetap kuat. Bagaimana kita supaya kita kuat? Ya, dikatakan ayat 20 tadi, supaya hidup kita berpadanan dengan firman Kristus. Nah, bagaimana hidup berpadanan dengan Injil Kristus ini menjadi yang penting kita pahami, yaitu adalah supaya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Itu supaya berpadanan, menjaga kesatuan tubuh Kristus dan menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Nah, kemudian apa lagi? Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, di sini dikatakan tadi ayat sebelumnya dikatakan supaya kita memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Memfokuskan hidup kita kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kita sebagai tubuhnya, kita fokus di sana. Tidak lagi fokus kepada dunia. Itu berpadanan. Dan kemudian kita bagaimana supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus itu adalah kita bisa suatu ketika dan siap menderita. Tetapi kalau ada penderitaan itu tidak ada mengatakan saya rugi. Wah, saya rugi, saya menderita begini dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak yang dimaksud Tuhan. Kalaupun kita menderita di dalam Tuhan, kita diberikan Tuhan Yesus kekuatan kepada kita supaya kita dimampukan menghadapi persoalan dan bahkan penderitaan tersebut. Itu yang kita garis bawah, hidup kita diberikan kekuatan luar biasa. Kalau tidak, kita tidak bisa saudara kasih, kita setia dalam hidup yang saat ini yang berdampak begitu banyak dampak COVID ini. Walaupun saya percaya orang kudusnya Tuhan tetap ada kekuatan karena kasih Kristus, karena kasih karunia-Nya. Ini yang sangat luar biasa yang kita renungkan di dalam hidup kita ini. Coba kita renungkan sebentar. Kalau kita 2 tahun yang lalu begitu ragamnya persoalan-persoalan yang kita hadapi tentunya kita geleng-geleng kepala. Bahkan kita benar-benar bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Karena Tuhan pimpin kita sampai saat ini. Kita bisa sehat, seperti di kesaksian saudara-saudara kita. Bisa kita kuat, bisa kita melayani Tuhan. Semata karena kasih karunia Tuhan. Itu yang luar biasa. Haleluya. Nah, inilah yang kita perjuangkan saudara kasih. Kita orang kudus, kita harus berjuang saat ini karena yang kita perjuangkan itu adalah perjuangan yang istimewa. Itu yang kita harus bawahi. Perjuangan yang istimewa. Apa yang perjuangan istimewa itu? Yaitu bahwa kita orang kudusnya Tuhan, kita percaya seperti 1 Timotius 2 ayat 4 itu dikatakan
supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini yang kita memang betul-betul perjuangkan sebenarnya. Ya, perjuangkan. Kita berikan waktu kita, ya. Walaupun tadi sudah kita sering-sering, kita saat ini susah bangun, ya. Maunya tidur terus. Maunya 8 jam, 9 jam. Tapi tadi ada yang mengatakan hanya 2-3 jam cukup. Tidak berasa ngantuk dan dia segar. Kenapa demikian? Itu adalah merasakan kasih karunia Tuhan dan ingin memberitakan Injil kasih karunia ini. Dan juga ingin memuji memuliakan Tuhan. Itu sebabnya. Jadi ini kita harus betul berjuang di sana. Tidak bisa kita diam saja saat ini sudah kasih. Ya, kita tidak boleh puas. Wah, saya kan sudah selamat sudah kasih. Apalagi tidak perlu bangunlah. Ya, suka-suka saya. Mau tidur jam berapa? Boleh-boleh saja. Tidak demikian yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat orang kudusnya di Filipi itu. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ini banyak kita lihat saat ini. Bahwa orang memperjuangkan daripada perjuangannya beda-beda. Ada yang memperjuangkan bahwa dia supaya selamat di hari kelak, dia harus ada hal-hal yang harus dikorbankan. Contoh, yaitu harus melakukan hukum Taurat. Dia harus lakukan itu. Ada juga melakukan hidupnya supaya berbuat baik. Ada juga merasakan supaya dia selamat, dia harus berpuasa, ya. Dan dia juga ada berpikir, saya akan bagi-bagi harta saya ini supaya saya amal saya, perbuatan saya diterima oleh Tuhan. Itu mereka berjuang di sana, gitu, supaya dia memperoleh keselamatan itu. Tetapi kita orang kudusnya Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada orang kudusnya, bukan itu lagi yang kita perjuangkan. Kita sudah yakin dan pastikan bahwa hidup kita ini sudah pasti masuk di dalam surga. Itu semua karena kasih karunia-Nya semata, bukan karena perbuatan kita dan juga melakukan hukum Taurat. Tidak ada lagi hal itu. Itu sangat yang kita syukuri. Kita harus hormati sebenarnya dalam hidup ini, bahwa kasih karunia itu sangat dahsyat dalam hidup kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Itu ya, yang luar biasa yang kita alami. Jadi bukan lagi seperti perjuangan saudara-saudara kita yang lain. Dia masih ragu dalam keselamatannya. Bahkan abu-abu. Jika ditanya, waduh saya nggak tahu bahwa saya selamat atau tidak. Itu kan urusan Tuhan. Tetapi kita tidak demikian lagi orang kudusnya. Sudah harus pasti-pasti. Bagaimana selamat? Selamat. Oh bisa begitu? Wah, maukah saudara untuk ada waktu untuk saya sampaikan berita Injil kasih karunia? Nah, seperti itu. Kita harus. Nah, itu maksudnya. Itu perjuangan kita. Jadi kita harus renungkan. Nah, jadi itu orang kudusnya Tuhan. Berbeda dengan orang berdosa. Ya, jadi tetap kita lihat konteksnya itu. Di mana sebenarnya kita melihat saudara-saudara kita. Apakah sudah yakin dan pasti mereka mau surga atau tidak. Nah, itu kita lihat dalam setiap pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Siapakah sebenarnya untuk menyampaikan Injil kasih karunia ini kepada mereka-mereka yang belum pasti diselamatkan atau katakan masih abu-abu? Siapa? Ya kita-kita inilah. Siapa lagi kalau nggak kita-kita ini? Menjadi pertanyaan saat ini, sudah siapkah saya? Kan itu. Sudah siap nggak saya ini? Waduh, kita bertanya dulu dalam hati. Bangun aja jam 4 saya masih susah. Apalagi kalau mau nonton TV, aduh kalau nggak saya tonton itu kayaknya saya merasa rugi. Ada juga demikian. Ya secara manusia bisa-bisa saja. Tapi yang saat ini kalau kita rasakan kasih karunia ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu tidak lagi kita boleh berpikir. Kita sudah berpikir saat ini bagaimana Injil kasih karunia ini disampaikan kepada semua orang. Itu. Jadi kalaupun kita bisa hidup dan sehat hari ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus
senantiasa memberikan sukacita dan kesehatan itu kepada kita supaya kita memberitakan Injil kasih karunia ini. Ya, itu luar biasa. Nah, ini yang kita renungkan. Nah, oleh karena itu saat ini saudara kasih, ya, bagaimana supaya tetap setia kita kepada Kristus walaupun di dalam kesukaran atau penderitaan. Ya, puji Tuhan, kita harus melihat dulu bahwa kita bisa diselamatkan sudah pasti seperti tadi yang kita sampaikan, bahwa semata kita adalah pemberian Tuhan atau karena kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, di sana kita harus ada kekuatan baru ketika kita sudah diselamatkan, seperti kesaksian saudara-saudara kita yang lain tadi. Kita tidak perlu takut lagi melihat kondisi-kondisi saat itu. Kalaupun suatu ketika kita meninggal dunia, kita tidak pernah takut lagi. Sudah beriman kita bahwa kita pasti sudah selamat dan pasti masuk surga. Itu adalah suatu jaminan di dalam setiap hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara kasih, bagaimana supaya kita jelas ya bahwa Tuhan senantiasa tetap menjaga dan memelihara di dalam setiap persoalan-persoalan kita. Kita akan lihat dulu, kita baca di Filipi 2 ayat 12. Ya, ayat 13, saudara kasih. Bagaimana kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita yang telah diselamatkan itu, apakah kita diam saja atau bagaimana? Kita lihat di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan saudara kasih, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini kadang-kadang banyak pengkhotbah ataupun katakan jemaat-jemaat yang lain salah memahami, mengerti daripada ayat ini, saudara kasih. Sepertinya bahwa keselamatan itu kita harus kerjakan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau kita dilihat di versi yang lain bahasa Inggris, dikatakan di sana ya, work out your own salvation, kira seperti itu. Artinya kita itu disuruh bahwa kita itu keluar untuk menyaksikan keselamatan kita itu kepada orang lain. Itu sebenarnya kita ini keluar menyaksikan bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu dan menghapus segala dosa kita, ya, dan dia bangkit dan naik ke surga, dan nanti menjadi pengharapan kita, dia akan datang menjemput kita di awan-awan dan kita terangkat orang-orang yang percaya dan kita bersama-sama Tuhan Yesus nanti di dalam surga. Inilah yang kita harus keluar menyaksikan ini kepada orang lain. Ini kita saksikan kepada orang. Itu maksudnya. Karena yang mengerjakan keselamatan itu mutlak 100% adalah Tuhan Yesus Kristus, seperti di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah sendiri yang mengerjakan, bukan kita. Jadi sepertinya orang-orang sebagian harus kita kerjakan, kita harus berbuat baik, harus kita memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Banyak ini disampaikan sehingga jemaat atau jiwa-jiwa tidak memahami dengan hal ini, sehingga dia selalu percaya bahwa dia diselamatkan harus beriman ditambah perbuatan. Ini yang kadang-kadang, nah ini yang salah memahami orang pengkhotbah saat ini, saudara kasih. Tetapi kita orang kudusnya, orang yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, semua kita diselamatkan mutlak dan percaya kita semua adalah karena kasih karunia, dan Tuhan Yesus bekerja dengan luar biasa dan setia, dia mati untuk
memberikan keselamatan itu kepada kita. Inilah yang tanda bukti yang kita saksikan kepada orang lain. Ini maksudnya. Ini yang kita maksudnya. Kita akan pergi memberitakan kebenaran ini. Itu tugas daripada orang-orang kudus Tuhan. Supaya kita pahami, supaya kasih, ini pekerjaan daripada orang kudus punya Tuhan. Nah, oleh karena itu supaya kasih, yang kedua, bagaimana kita tetap setia kepada Kristus walaupun di tengah kesukaran. Dikatakan di sana, ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, nah dikatakan kita, ya, orang kudusnya Tuhan, tetap teguh berdiri di dalam satu roh. Kalau kita berdiri dalam satu roh, berarti kita harus kuat. Kalau kita kuat, berarti ada semangat baru, ada sukacita, harus itu. Jadi kita teguh, tidak bisa, ya, katakan lemah, tidak, harus kuat. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita kuat? Ya, tentu kita harus bergaul dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita, karena kita dalam Kristus, kita sebagai tubuhnya, dan dia adalah sebagai kepala gereja, ya, kita harus kuat seperti Yesus. Kalaupun tadi seperti kita menderita, ada persoalan di sana sini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita, sehingga kita seperti katakan teguh berdiri dalam satu roh. Ini yang harus kita imani, dan kita harus bekerja sama di gereja kita, gereja Gerika Makedonia ini. Kita harus bekerja sama, saling, ya, menguatkan satu dengan yang lain, ya, dan kita satu tim, ya, satu tim kita ini. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Kita harus menyatu karena kita sudah menyatu di dalam tubuh Kristus. Itu harus kita pegang. Jadi kita tidak boleh dicerai-beraikan oleh orang-orang. Kalaupun ada di sana sini ada perkataan-perkataan, ingat bahwa kita sudah ada dalam Kristus. Kita harus bersatu. Kalau ada pelayanan-pelayanan yang saat ini yang kita lihat bahwa gereja kita sudah sangat banyak terbuka saat ini untuk banyak melayani Tuhan, dan kita saat ini harus siap juga untuk melakukan, memberitakan Injil kasih karunia ini. Kita lah sebenarnya. Oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini kita harus yakin bahwa kalau kita bekerja sama dan saling mengasihi, saling melengkapi dalam Kristus, jemaat orang kudus Gerika di tempat ini, kita akan lebih banyak lagi nanti jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita sampaikan berita keselamatan ini, berita Injil kasih karunia ini, sehingga seperti misi Tuhan tadi, bahwa Dia berkehendak supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita harus perlu mengetahuikan kebenaran. Jadi tidak ada lagi kata orang di sana, kata orang di situ, kata orang pendeta, tidak seperti. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, ada mengatakan demikian. Itulah kita diperkaya. Terus kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Oleh karena kita harus belajar, saudara kasih. Kalau kita adakan umpamanya hari Minggu, kalau bisa waktu kita lakukan. Kalau kita ada setiap hari Selasa ibadah, mari kita lakukan. Terus kita saat ini sudah kita tadi sampaikan, setiap kita hari Senin sampai hari Sabtu saat ini kita sudah ada saat teduh. Mari kita jemaat Tuhan mendukung. Kita harus hadir. Sama-sama kita melayani di sana, saling kita berdoa, ya. Kalau kita hari Sabtu malam kita sudah lakukan, semua jemaat Tuhan, keluarga jemaat Gerika di tempat ini, semua kita harus bersatu, kita harus semangat supaya kita sama-sama memuji melayani Tuhan di sana. Itulah orang kudusnya Tuhan yang dimaksud oleh Paulus kepada kita, jemaat Gerika Makedonia ini. Puji Tuhan, saudara kasih. Nah kemudian bagaimana kita tetap setia kepada Kristus walaupun di tengah kesukaran? Kita lihat dulu
di Filipi 1 ayat 3 dan 8. Di sana dikatakan ucapan syukur dan doa. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Luar biasa. Ini adalah ungkapan ucapan syukur dan doa daripada Paulus. Dia melihat daripada jemaat di Filipi ini selalu setia, berkumpul bersatu hati, memuji, memuliakan Tuhan. Ini yang dilihat oleh Paulus ketika Paulus berdoa, dia mengingat jemaat-jemaat yang ada di daerah di Filipi itu. Walaupun Paulus waktu itu dia dipenjara bukan karena kesalahannya, tetapi karena memberitakan Injil kasih karunia. Tetapi Paulus, saudara kasih, tetap melihat jemaat di Filipi itu tetap setia. Nah itu makanya dia mengucap syukur. Karena itu dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini yang luar biasa dilihat oleh Allah kita kepada jemaat daripada Filipi dan kita orang kudusnya. Dari hal pertama di saat Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dan naik ke surga, dan dari sampai sekarang ini terus bahwa berita Injil kasih karunia disampaikan. Inilah yang sangat dipuji-puji dan sangat sukacita Tuhan melihat jemaat-jemaatnya itu. Dan inilah menjadi suatu bukti bagi kita, sukacita bagi kita, bahwa seperti dikatakan di ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus yang merindukan kamu sekalian. Ini dikatakan saksi adalah Allah sendiri, bahwa selalu kita bersama-sama dengan Yesus ketika kita senantiasa di dalam Kristus, bahkan memuji muliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih, luar biasa bahwa Tuhan itu sangat ajaib, dan bahkan dia selalu melihat anak-anaknya sampai saat ini selalu tetap dilindungi, ya. Walaupun banyak persoalan-persoalan dan banyak tantangan yang dihadapi oleh daripada jemaatnya, tetapi Kristus yang luar biasa itu selalu berikan kekuatan kepada semua orang kudus, sehingga Injil Kristus benar, bahwa di dalam hidup daripada rasul kita Paulus, ya, tetap berbuah dan setia memberitakan Injil kasih karunia ini walaupun dalam kondisi menderita di penjara. Luar biasa kalau kita renungkan, ya, kalau namanya di penjara seharusnya dia akan bersungut-sungut saudara kasih. Aduh, sakitnya luar biasa, kok jadi saya seperti ini. Setelah mengikut Yesus saya hanya seperti ini. Kenapa ya? Tidak ada pemikiran dia seperti itu. Kalau kita baca, tidak ada keluhan-keluhan. Itu luar biasa. Itu karena kasih karunia dia sangat bersukacita karena dia diselamatkan. Nah, ini direnungkan dengan ucapan syukur. Dan kita lihat bagaimana seperti kita lihat di Kisah Para Rasul 16. Kisah Rasul 16. Bagaimana sebenarnya bahwa Paulus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Bahwa waktu Paulus di Filipi dipenjarakan, ya, maka ketua ataupun kepala daripada penjara di Filipi itu memutuskan bahwa dia dihukum di dalam satu penjara, ya, dan di dalam penjara itu dia sampai begitu sangat ketat dibuat supaya jangan sampai lari, ya. Kenapa saudara kasih?
Dan dia dimasukkan dalam penjara itu di dalam keadaan di paling tengah. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16 nanti jelas di situ. Jadi di ruang tengah dia, contoh ada ini suatu tempat, jadi dia di tengah di situ dibuat. Nah, jadi di dalam tengah itu dia kakinya dibelenggu dan juga itu dipasung yang kuat, dipasung lah ya, dipasung kakinya ini. Mungkin Bapak Saudara pernah melihat seorang yang jadi sangat sakit, jadi tidak bisa bergerak sebenarnya dia itu karena kakinya dua-duanya sudah dipasung gitu, jadi dia tidak ada pergerakan seperti itu. Kalau kita lihat sakitnya luar biasa dia ya, itu. Tetapi kita lihat bagaimana Paulus ini dan Silas ini di dalam penjara itu ya. Mereka malam-malam atau tengah malam atau katakanlah jam 12 dia memuji Tuhan di sana dan berdoa, bersyukur, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi orang-orang di sekitarnya itu pun juga di sekeliling itu mendengar juga waktu dia berdoa. Wah, siapa ini kok bisa berdoa jam 12, apa-apaan ini pikirnya dia kan. Mungkin sebenarnya dia terganggu, terganggu sekali nih. Apa-apaan ini, belum pernah terjadi seperti ini. Tapi semakin mereka memuji Tuhan dan yang mendengarkannya juga, ya saya kira pasti terberkati sudah kasih. Ya, apa yang terjadi di sana? Di dalam cerita ini ya, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Bayangkan, goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi yang ada di dalam penjara itu semua ikatan-ikatan terlepas begitu. Nah coba bayangkan. Setelah lepas itu, jujur saja kita lihat di sana itu ketika kepala penjara itu melihat keadaan itu, dia spontan dia bangunlah dari tidurnya. Ada apa ini? Kok jadi seperti ini? Kok semua sampai terbuka pintu-pintu, bahkan yang di penjara ketika sudah dia semua udah keluar. Wah, ini bagaimana nih? Waduh, dia pasti gak pusing. Karena bagi seorang yang ditugaskan, kalau ada terjadi seperti itu, ya tentu akibatnya pasti besar. Contohnya kepada kepala penjara ini. Nah, dengan itu sudah kasih kita lihat bahwa setelah dilihat oleh ketua penjara ini, dia kepala penjara ini, dia ambil pedangnya, ya, dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri kepala penjara ini. Bayangkan, karena melihat keadaan daripada yang panik sudah keluar daripada penjara-penjara itu, dia tidak tahu kenapa terjadi seperti itu, belum pernah terjadi seperti itu pikirannya. Tetapi karena dilihat oleh Paulus, saya kasih bahwa dia mau bunuh diri, ya, maka Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, jangan, sebab kami semuanya masih ada di sini, tidak ada yang lari. Itu luar biasa ya. Seharusnya kan pada lari, tetapi ini nggak lari. Tapi saya percaya ini luar biasa cara kerja Tuhan dalam kasih karunia-Nya ini kepada Paulus supaya berita Injil kasih karunia ini disampaikan seperti itu. Nah, apa yang luar biasa kita lihat sudah kasih. Setelah demikian, datanglah itu kepala penjara itu katakan, Tuhan, kayaknya menyembah dia. Bagaimana saya ini? Bagaimana supaya bisa saya selamat, Tuhan? Katanya. Bayangkan seorang kepala penjara menyembah daripada orang yang dipenjarakan. Kayaknya udah terbalik gitu ya. Tapi bagaimanapun dia saking gemetarnya dia sampai dia katakan seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Kau mau selamat? Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tersentak hatinya. Dan spontan, dan dia yakin betul bahwa hanya kepada Yesus dia percaya, maka dia selamat. Sehingga kepala penjara itu dan sisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga Paulus menyampaikan berita-berita itu sehingga banyak selamat, termasuk keluarga daripada kepala penjara itu dan sisi rumahnya. Luar biasa. Ini adalah kesempatan yang terbaik, yang luar biasa yang dihadapi oleh Paulus. Begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapinya, tetapi tetap dia setia di dalam Kristus.
menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apalah persoalan kita saat ini, saudara kasih? Apakah ada seperti Paulus ini? Saya kira tidak ada. Tetapi ketika ada persoalan sedikit, bagaimana dengan kita saat ini? Kita lah menjawab dalam hati. Nah, inilah yang ditegaskan Tuhan Yesus pada saat ini. Bagaimana kita tetap setia kepada Kristus walaupun di tengah-tengah daripada penderitaan, kesukaran. Ini yang kita renungkan, saudara kasih. Bagaimana persoalan yang dihadapi oleh daripada Paulus ini, tetapi tetap dia setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya akan akhiri atau saya ambil kesimpulan bagaimana supaya kita tetap setia kepada Kristus walaupun dalam kesukaran. Kita baca di Filipi 1. Ya, puji Tuhan. Filipi 1 ayat 12 dan 14, 13-11. Di sana dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, luar biasa. Di sini kita lihat bahwa Paulus itu sangat bersukacita kepada jemaatnya di Filipi, Walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa Paulus waktu itu ada di penjara, tetapi Paulus melihat daripada jemaat di sana itu betul-betul dia itu merasakan kasih karunia itu, dan dia walaupun di penjara tetapi jiwa-jiwa atau jemaat di Filipi di sana itu selalu berani dengan tidak takut menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang-orang. Sekalipun bahwa Paulus di penjara, tetapi mereka, jemaat di Filipi ini, semangatnya luar biasa menyampaikan Injil kasih karunia ini. Ini sangat rahasia yang luar biasa kita lihat saat ini, bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang betul-betul taat kepada kasih karunia Allah. Luar biasa. Mereka berani menyampaikan kebenaran itu walaupun kepalanya atau Rasul Paulus tidak ada di sana. Saya bisa bayangkan, saudara kasih, saya tidak tahu suatu ketika kalau umpamanya seorang pendeta atau pemimpin jemaat di sana tidak ada karena suatu hal, bagaimana kira-kira jemaat di sana? Apakah kok nggak ada pendeta ya? Ya udahlah, pulang aja lah. Apakah ada seperti itu? Saya kira tidak. Kalau orang kudus tidak. Oh, saya siap. Kata Pak Sinaga, nanti saya siap. Saya siap ini pada lesson puji-pujian atau Pak Sinaga bawa firman Tuhan. Seperti itu. Langsung mereka terus berkobar-kobar jiwanya, berkobar-kobar. Kenapa? Karena merasakan kasih karunia Allah itu dalam hidupnya. Itu luar biasanya. Jadi saudara kasih, jelas bahwa kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, dan kita percaya bahwa kita hidup pada saat ini, menjalani hidup ini adalah semata karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu, diajak kita saat ini, orang kudusnya Tuhan, mari kita sama-sama di tahun 2022 ini semakin kuat, semakin bersehati, bersemangat menyampaikan Injil kasih karunia ini. Kita tidak bisa lagi tinggal diam. Maaf saudara kasih, artinya tidak terlalu banyak lagi kita fokus kepada dunia ini, karena dunia ini sifatnya adalah sementara. Bahwa kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga, bukan di dalam dunia ini. Jadi ketika kita pun nanti kita tidak ada lagi, kita bersukacita karena nama kita sudah ada di dalam surga. Terpujilah Allah kita, karena Allah kita adalah menjadi teladan. Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita yang senantiasa menghidupi kita, dan juga memberikan keselamatan kasih karunia ini, sehingga kita akan semakin bangkit dan bersyukur, berterima kasih kepada Dia atas keselamatan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kalau kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami, bagaimana kami tetap setia kepada Kristus walaupun persoalan-persoalan yang kami hadapi sungguh sangat banyak saat ini. Tapi kami yakin dan percaya kami boleh kuat saat ini adalah karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang kudus-Mu saat ini Tuhan selalu berpusat dan berfokus kepada Tuhan saja, karena kami adalah warga dalam surga. Sementara kami di dunia ini adalah sementara, sehingga kalaupun ada waktu saat ini kepada kami, biarlah Tuhan kami Engkau perlengkapi ya Tuhan, sehingga kami orang kudus-Mu Tuhan boleh menyiapkan hati dan memberikan yang terbaik dan memperjuangkan supaya kami sepadan dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat yakin bahwa tubuh Kristus saat ini yang mengalami persoalan apakah karena sakit, hamba percaya dalam nama Yesus Kristus yang sakit sudah dikuatkan dan yang sakit sudah disembuhkan, bahkan yang lemah sudah diberikan penghiburan yang sejati, sukacita kepada mereka, sehingga orang kudus-Mu tetap menikmati kasih karunia karena kami sudah ada di dalam Kristus. Saat ini kami kembali Tuhan bawakan Bapak Pendeta kami, Bapak Gembala Pendeta Charles Mamora yang melayani sekarang saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya hamba-Mu ini Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa, menyampaikan Injil kasih karunia ini kepada banyak orang di sana, sehingga yang mendengarkan mereka sangat percaya bahwa mereka sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Oleh karena itu jiwa-jiwa yang di sana Tuhan, kami rindu supaya berita Injil kasih karunia ini Tuhan semakin disebarkan, sehingga di daerah Cikarang banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah mendengarkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Danis.